Masuk Pak Soeharto 15 tahunnya katurun, itulah banyaknya membantu Islam. Kini baru tekan ada Pak. Semasunya dulu banyak lah nama pek kayaknya diktator lah segala macam lah. Iya kan? Nah, di zaman beliau itulah dolar stabil. Iya kan? Kini tak tentu negeri Paci orang kada Pak. Payo kumbuh koto suliki koto nampe di tepi buki kasuuk koto nanggadang tampak nandari Gunung Sago. Baa kolah lai Indonesia kini makin diubek makin sakit tawa terserak biso nan datang dokter mau be ladamam pula. Apa penyakit kesehatan lai dokter kona swadonya na ladamam. Acu itu keadaan negara Pak kini. Kita berdoa saja pada Allah. Kita jangan terlibat yang buruk dengan akhlak. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya pada waktu yang ditentukannya pula. Wa ilaihin nusyur. Semua kita akan kembali lagi kepadanya. Dan itu sering kita baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian ketika kita ada di dunia ini, kita itu belum membawa dosa. Dan kita itu bersih. Maka ada sifat yang diilhamkan oleh Allah ke dalam diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mana yang dahulu sifat fujur dengan sifat takwa? Saya ulang membacanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mana dulu? Dulu fujur. Jadi sifat takwa itu setelah itu. Semenjak kapan sifat fujur itu? Itu semenjak bayi. Saya bersaudara semuanya 9. Saya anak kedua. Kemudian kakak saya meninggal. Setelah itu adik saya meninggal 6. Kami hidup sekarang 3 orang. Nanti itu meninggal pula. Nah ada itu, meninggal semua. Tapi adik saya udah duluan. Ada adik saya yang paling bungsu juga sampai 2 tahun meninggal. Jadi ayah saya nggak ada, beliau pergi ke kampung. Orang tua saya bikin randang, besok kami riak padi. Nah, sesudah itu para jemaah, adik saya ini terlalu haus, nangis, ingin nyusu. Beliau berputar juga. Akhirnya mukanya ini merah, menangis, dan dia menggigil. Tapi kok didukuang dia induk aku. Nak, tepuk-tepuk. Kamu hanya menyusu dah, Bu. Atau sifat fujur. Sudah ada. Mungkin di dalam hatinya, kama biaya cak-cako. Aden lawi mana, ndak biaya susu. Aden ndak kama nyusu dulu. Nah, itu mungkin protesnya ya. Ada itu-itunya pingguannya. Allah menyusunya kok memberungut ya lah. Ini nyusu.
Ya kan? Kemudian cucu saya, ketika berumur 2 tahun, dia minta kue dibawa ke lapau. Ikut ibu di rumah, minta entan sekarek nak. Ambode orang baso, cucu ke disuruh kawa bayinya antan. Artinya inyi nan jantan. Ya kan? Kalau di Padang inyi itu harimau, Pak. Lah tiba di rumah kok minta antan setek nak. Ini bukan makanan orang tua aja. Nyoga damat tu kawa. Apa dah nombalian awak? Atau sifat fujur. Ya kan? Dengan sifat inilah manusia hancur akhlaknya. Hancur budi pekertinya. Jatuh dia di tengah masyarakat. Lebih-lebih kalau nambah akhlak buruk dan sifat fujurnya tu mendominasi di badannya, tu tidak akan mungkin datang sifat takwa itu. Kalah taruh lagi datang tapi kalah. Ya kan? Jadi orang terbaik akhlaknya itu sifat takwanya bisa mengalahkan sifat fujurnya. Ya kan? Nanti semua kita wa ilaihun nusyur, akan kembali kepada Allah. Kembalinya bagaimana diterima Allah? Itulah ayat yang dibaca imam tadi. Ibu-ibu lain mengerti bahasa awaknya ayat yang dibaca imam tadi? Lain? Bahasa awaknya? Lah salamu kui duit ndaknya mempelajari itu. Coba kita simak ananda yang jadi protokol tadi. Bahasa yang dibaca semuanya bahasa Arab. Kalau tidak kita mengerti, tidak kita pelajari, ya kan? Kita tidak mengerti apa yang dia baca ini. Ya kan? Saya yang tertarik yang dibaca tadi, semua ayat Quran itu sebenarnya kita harus tertarik. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan, orang itu baik-baik, akhlaknya mulia. Akhlak yang mulia itu tidak jauh-jauh kan meniru tu. Kalau Nabi itu tidak tertiru dah. Kemana ditiru Ustaz? Tiru sebatang anau. Ambo kalau mengaji kalintau Pak, tu dibuat orang tetalu niro. Karena sinan banyak anau, banyak niro. Ba anau tu akhlaknya. Ndak ada nan tabuang de orang cik do, deknya elok sadonya. Miang kata tak? Miang. Tapi miang anau tu peguna de orang. Calik dia pak batang anau tumbuh ndak rago ke ditanam, gadang ndak usah ke dipupuk, barabui sige nak memanjik. Sampai sinan saya lucu ulang balik. Dapat tak? Banyak nan lalu dapat nampak. Calik di ibu batang anau tumbuh ndak rago ke ditanam, gadang ndak usah ke dipupuk, barabui sige nak memanjik. Batangnya gadang mengandung sagu, makanan anak sanagari jo kudo-kudo malamaan. Yo, sagu anau tu dibuat orang ke kelamai na meretek-retek tu. Kau ndak lompong, kau ndak cindu. Cindu na rancak jo sagu tu coklat bentuknya. Tapi kalau cindu pandan bentuk selemonya. Alah habis sagunya tu dicampaan orang ruyuangnya. Indah. Ruyuang diambil ke pincuran, kok dikabuang di balah-balah, elok ke lantai jo ke kasau, ke pagar na rancak mana. Buah lama nironyo mani. Kok diabuih menjadi saka guluan tu. Di param itulah cukup. Lah rasan mangkonyo tua. Daun nan tuo jadi atok nan pucuk ke daun rokok. Lidi disusun jadi sapu, saganyo ambil ke kalam, ijuaknya lapih ke tali. Lai kana muh miang na laki di palapahnya, paguno karabu api. Sabalun tibo kewe joronson, catuih takik orang namakan jorabu mangkonyo itu. Ata tiru sedak batangan nau tu lah elok laku.
Jalan Nabi nak tertiru tak? Sebab Nabi itu luar biasa. Dia itu contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Memang orang yang paling baik itu orang yang paling baik akhlaknya, yang terpuji akhlaknya. Ada mahfuzat ketika saya di pesantren dulu. Ini bukan hadis, bukan ayat, tapi mahfuzat. Namun ini kalau diamalkan bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, sangat baik sekali. Apa bunyi mahfuzat itu? Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Sesungguhnya terkenalnya suatu bangsa itu karena budi pekertinya yang agung. Wa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Apabila akhlaknya telah hancur, maka hancur pula lah bangsa itu. Ya kan? Jadi manusia ini, suatu negara, suatu perkampungan, bukan senjata yang menghancurkan, tapi akhlak umat itu lalu rusak. Ya kan? Dan Allah akan memberikan pula pemimpin yang berakhlak buruk. Kalau masyarakat lah banyak berakhlak buruk. Jadi inilah yang akan kita perbaiki setiap hari. Kenapa? Wa ilaihin nusyur. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Waktunya berganti-ganti. Kalau ndak ibu dulu, ambo kemudian. Kalau ndak ambo kemudian ibu dulu. Jadi kita ulang doa ananda protokol tadi. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa min syarri ahliha wa min syarri ma fiha. Bangko gak berbeda je beliau tadi. Doa tu hadis Nabi. Hadis Nabi itu lain orang menerima di Nabi lain lah punya, walaupun tujuannya sama. Iya kan? Ngerti tak ibu-ibu doa yang sebentar ini? Ngerti? Iya kan? Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ahliha. Ya Allah, jadikanlah tempat kami Pasaman ini baik bagi kami. Baik warganya ya Allah, dan baik apa yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan yang ada di negeri ini, dan kejahatan penduduknya, dan kejahatan apa yang ada di dalamnya. Sebab seluruh negari pak indak baik seorang sinan sadohnya. Ada ndak orang mencilok anda di Pasaman kau? Itu kau indak ke jembo. Ada ndak di Pasaman kau pernah terdengar orang korupsi? Melarian bini orang? Ini pak, jadi tidak semuanya orang baik. Akan tetap ada merah dan putih, hitam, ya kan? Orang baik, orang buruk. Kepada siapa kita berlindung dari kejahatan orang itu? Hanya yang bisa melindungi kita adalah pemilik alam semesta ini. Abang mengkonya samuan de Allah. Orang lalu je orang mati. Ba'dama amatana. Ibu, bapak ketika tidur tadi, ada enggak yang tahu apa yang terjadi sekelilingnya? Ada? Tidak ada kan? Berarti kita mati. Tapi orang tidur lebih gadang ngoknya daripada orang jago. Ambo lu nado mencelik orang duduk kau nambah karuah tu. Ni duduk tu Nana cok seperti tu orang lalu padanya istirahat nak ke ladang ada pi ngoknya bangko kadang. Namun rohnya itu dipegang oleh Allah. Kalau ajalnya belum sampai dikembalikan. Kalau ajalnya telah sampai dia meninggal. Kita tahu setelah kita dibangunkan mungkin ada yang 2:30 tadi, ada yang 3:30, ya kan? Karena kita tahu bahwa kita diciptakan untuk beribadah,
kita mulailah ibadah itu. Pertama kita baca salam ke diri awak. Setelah kita puji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Dibaca salam ke diri awak, assalamu alayka ya Ristawardi. Nah, terbitun tangan kateh. Ya Allah, saya masih hidup. Langsung ke kamar mandi. Itu kelebihan awak gini. Dulu kau datang air, Bu. Ya kan, mandi ke pincuran. Sabun buah tandiki. Kini sabun saja kepala bertukar sabunnya. Sabun cik, sampo namanya cik. Tapi hati-hati memakai sampo tu Pak, buyahnya banyak. Sampo tu bisa tergelincir oleh busanya sendiri. Celik si sampo. Ya kan, barangkali menyusun strategi untuk mempakayo institusinya. Ya kan? Tapi yang dia tipu itu Allah. Maka Allah tidak bisa tertipu. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya, makar. Allah menipu daya mereka. Tipu daya Allah tidak bisa dikalahkan oleh tipu daya manusia. Sudah awak taharah, kok mandi-mandi, sudah tahu wuduk, kita mulai dengan salat malam. Kemudian salat witir. Lah terangah orang mengaji diputar kaset di masjid, awak melangkah ke masjid. Sekarang kita berkumpul di Masjid Agung Islamic Center Lubuk Sikapiang Pasaman. Saya dapat di Buk Pantun Gunung Pasaman kau. Siko tinggal nak dapat pantun tu. Kan? Ambo di Padang tinggal dapat dan bawa pantun. Taratak Gunung Pasaman Kurinci bagandiang duo. Kok taraga usah bapasan dalam mimpi ke bertamu juga. Turang arek pacaran tu Pak. Jadi mimpi dia. Ya kan? Jadi kok taraga jam bapasan dalam mimpi batang. Akalah dapat pantunnya tu. Leo salin. Jadi nilai hidup manusia ini di akhlaknya. Ya kan? Nah, kita mulai ibadah sampai sekarang. Kalau sekadar mandanga santapan rohani, Pak, nan di YouTube tu salah cukup tu, Mak. Nah, nama teraga awak judulnya ambil tu saja. Ya. Tapi bang kau dia donyo wirid di masjid kau. Ustaz kau lah dirakam kajinya lah ada videonya. Ba amang kau diundang juga kalau dicari bantuannya di HP mah. Kan rupanya orang kau ingin mencari nan aslinya. Kalau nan asli kau kan nampak sadonyo bulu matonya putih, bulu hidungnya putih, jangguinya putih, abunya putih. Kira-kira orang seumur ambo ko putih sadonya cocok tak? Cocok, umur lah 70 lah. Ambo asa pulang kampung tu, ya kan? Dah ada anak SMA mu bau dah jambo. Pilo pulang nyek je. Ada seorang. Ya kan? Janggut lah putih serupa perak, tandonya badan nalah tuo, amal salih nang ke kita apa banyak, boleh nanti insya Allah masuk surga. Nah, apa bedanya sekarang kita ini dengan wirid di YouTube? Ibu-ibu semenjak dari rumah tadi turun, walaupun jo honda, walaupun jo motor, walaupun jo mobil, ambo dari hotel rumah tadi jo mobil ke situ. Semenjak awak turun tadi, malaikat mendoakan kita sampai sekarang. Dan sampai nanti kita tiba di rumah kita masing-masing, baru malaikat tu berhenti mendoakan awak. Lain tak paniknya tu Ustaz. Kalau diukur jawab, you panik Pak. Bang ko malaikat tu ndak panik-panik tu itu, nak mencabui angok tio hari tu tawar-awarnya orang nanya cabui. Bang ko ndak paniknya, ndak donya minum teh talu ke lu. Berhenti ke nya monjunju sebentar.
malaikat tu tak punya nafsu. Ada malaikat disuruh oleh Allah semenjak diciptakan memikul aras. Sampai kini tak berhenti-berhenti. Itulah kelebihannya awak tak punya nafsu. Ibu mengkamu apa laki kan tak bernafsu ke? Malaikat tu dia ada terengah mendawak beralik. Dah, tak pernah peminantu. Jadi malaikat itu maka tak panik-panik mendoa awak, nyo tak bernafsu. Barantinya lah tiba di rumah beko. Ya kan? Anaknya doa Ustaz, lainnya doa kayo awak. Kocik menjadi masalah Pak. Orang kau banyak tertarik je dunia kau Pak. Kayo tu kan dunia. Ya kan? Padahal tak semua kekayaan bisa dinikmati orang. Sedang lama-lama kayu tu kikir lo, dalam kikir tu mati. Ikan bini muda tinggal. Sampai idahnya nyo laki je pacar lamonyo. Awak mati tak pernah bersedekah, ndak lo sembahyang. Kekayaan banyak tinggal. Kekayaan awak tu nyo bini tu jo di jando tu jo laki barunya. Awak itu saya dikubur. Ini apa-apa itu. Jadi Ratu kau bagilah untuk jalan Allah supaya jangan menyasar sudah mati. Banyak orang menyasar Pak. Ya kan? Letibu malaikat maut menyasarnya. Membananya ke Allah. Katanya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tak bisa mati yang boko ditunda di Allah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kamangang kecil Allah. Ambo kamainfaan sadonya lai dan beramal saleh. Murah sejawabnya di Allahnya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Seseorang kalau sudah sampai ajalnya tidak bisa ditunda kematiannya lagi. Saya kan sudah ingatkan di atas, wa anfaqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian hartamu sebelum hadir kepadamu kini kamu sudah dihadiri kematian. Baru kamu infak kepada Allah. Mati selang lagi kepada Allah. Wallahu khabirum bima itu kok dikasan kasar tu wallahu khabirum. Ada yang tahu na perangialnya gitu Allah. Mati selang aja. Kok den tunda kematian tiba perangai buruk tu balik je. 2 bulan saja dia den tunda kematian. Timbul lo perangai buruk tu balik je. Atung kan tak ada orang nak membana kemati tu Allah mundur. Ya kan? Jadi sajak kini ya kan. Lebih-lebih ibu-ibu nalah sagai ambo lah 70. Kalau ada juga galang ameh di tangan ibu, masuk saya ke ketidian jalan ni. Untuk hari ibu lah umur 70. Berminantu lah sudah. Cucu lah banyak. Kamu buat rumah bertingkik, lutut sakit. Bahkan ayat kata. Ya kan? Kepembali sambal lama, awak lah kolesterol. Gulai kambing sekali makan tiap hari, awak darah tinggi. Kena makan dari di sayu, awak samurek. Untuk cucu galang kau Ustaz, gian ke cucu sekali kau. Gian ke cucu tu. Jangan awak jangan makai. Jadi yang didoakan malaikat itu bukan kekayaan yang dimintakannya. Ya Allah, masukkanlah jamaah Masjid Agung Islamic Center ini ke dalam surgamu ya Allah. Dan ampunkanlah segala dosanya ya Allah. Itu doa malaikat sampai kini sampai ibu tiba di rumah nanti. Barunya berhenti. Berakalinya mendoa awak. Tapi ada nan tak dapat doa malaikat walaupun awak di masjid gini. Ingin tak ambil kecian? Kalau ada itu lain tak tersinggung? Tak ya. Yang tidak dapat doa malaikat itu orang dalam masjid sekarang ini
Orang nan gali membayar hutang. Di kalau ada nan serupa itu keluar saja lah hendak dapat ke doa. Bautang amuh membayar gali. Pokoknya indak ada nyo ingin membayar doa-doa alasannya ke orang nak bagi hutang ke. Rasulullah diri wak. Tapi kalau ada berencana membayar dapat je. Ada orang ko yang ndak amuh membayar tu pak. Ada alasannya. Nasi lama yang sakut katan mau hutang lama membayangkan. Itu tidak didoakan oleh malaikat orang itu. Itu mengko Nabi menyuruh awak menjauhkan diri dari hutang. Ada hadisnya Ustaz? Ada. Iyyakumuddain. Jauhkanlah dirimu dari hutang. Fa innahu hammun fil lail wa madhallatun fin nahar. Hutang itu menyusahkan kamu malam, menyebabkan kamu malu ke orang mempi hutang, lalu kada kek lapaunya ke rumahnya. Jadi orang banyak hutang, ibu-ibu bapak jalannya tambah seketik. Hutang di lapau siko atau di jalan iko kena tempuh hutang lah sinan. Amin indah sampai jalan. Sekali tapaso lalu sinan, batu orang lapau tu terkajui. Padahal nak ambil minta hutang sapasnya lalu sinan tu, kecil orang lapau. Takajui. Itu bahaya hutang. Tak sanang jantung awak kau. Kan? Jadi kalau ada jamaah dan terlibat itu tak dapat doa kau. Dari malaikat. Kau kelebihan awak pakai musajid pagi gini kau. Ya kan? Itu kelebihannya. Dari wirid mendengar dia tu. Kalau diutuk tu kan tak bisa ke ibu bertanya dah. Indak nak bertanya kaji Ustaz, bagaimana kau nama Ustaz Ristawardi? Ibu sedang mendengar jawab wirid diutuk, lebih bisa ditanyaan. Kalau kini bisa apa tanyaan? Itu kelebihannya. Ustaz, bang kau nama Ustaz Ristawardi, bang kau ndak Ismail bagai. Kira-kira nama dia nama ambo dulu atau ayah ambo? Jadi tak bisa awak protes lah. Nama ambo Ristawardi, kau apa masalah lah? Apa masalahnya Pak Ustaz? Setiap ambo membayar rekening listrik, tapi kau kan ada karate tanda bayarnya tu. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Lah saja leh kau ambo jantan lah. 5 anak ambo orang produksi. Nyonya kecil orang PLN. Acok lo mau mengaji ke sinan tu, tak pernah nyo delete. Tetap sampai kini nyonya. Iya kan? Kemudian ba'a mangko namo ambo Ristawardi itu nan magiah namo tu ayah ambo katanya dulu ada kawannya dari Malaysia. Jadi namo orang tu ada artinya macam atau Erturukun. Di sejak ambo begini sampai ibu meninggal, tak pernah kami itu bapak-bapak pisah. Jale pisah rumah, pisah ranjang saya tak ada. Kecuali kalau ambo pergi mengaji, kambo kundang-kundang je, tapi itu tak mungkin. Rukun. Nah, bercakap ada, lain. Orang suami isteri kalau tak ada, yang icik bercakap baru tu tu mah. Bang tak kau cakap suku lain, sifat lah lain, jenis lain, cik jantan cik bersih dah, ya kan? Orang gaek lain. Biasa orang beradik kakak saja seibu sebapak ada yang berkelahi, apalagi suami. Cuma kuncinya mengkon tak ada kami cara itu. Pertama nanambo pikiran kaum muslimin kalau pisah dek perkara batangka sepele nanti ayo tu anak awak. Ibu tu kalau para bonya ndak tanggung lah dah, takangnya tu. Nyo dindin nyo tangan punggung ambo tu. Mohan yang tu. Aduh macam. Because sore-sore kau nya datang lah balik. Nyurui-urui punggung ambo sakit dah, ndak. Dah. Mohon sedihnya dah.
Lah telonsong sedang kau dah cakup. Ya. Sampai anak 5 sudah. Kalau marabu lo ambo tak jadi anak 5. Hati bu ambo mencerita niko ko ambo cali apa tadi adonan tak pernah galak. Ayo cerita ambo sontak ko galak. Ya ada orang kau tak pengalak pak. Yang itu saja. Jadi sabar awak cik namberang tu bekonyo sadar. Iya tak? Ya hati itu dibalik-balikan oleh Allah. Akhirnya beliau lah meninggal. Saya dapat ibu pantun orang kematian ini. Baik. Abialah dan baca pagi. Barau mula meninggal Pak Ustaz 60 sampai. Kalau kini itulah 66 nya. Kok iduknya nya? Sebelah lebih 2 tahun. Dari Bayang ke Talauk. Balimbiang Kampung Rambatan. Kampung Perak tanahnya tinggi. Badabu ombak di Muaro. Riak memacah ketapian. Taman nuang badan jago lalok. Dicalik suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasu nalah pai, jatuh badare ayamato, ka Allah saja didoakan. Itu kawan ya kan? Dulunya dari awak. Ini, akanlah dapat tu pentung kematian laki. Cubalah ibu awak kematian gua lain. Memang kami ustaz kena cok menyuruh orang sabar. Piti boleh awak tu. Ya kan? Disangko boleh buah nipah. Kironya ampe berapa lagi. Di luar lipek nanti berubah pak. Di dalam cair tiok lagi. Kenapa? Karena sudah 42 tahun bergaul dengannya. Itu nanti meninggal pak. Kalau ada orang sinayan sehari dia ini meninggal. Itu tanda tak setia. Pada waktu-waktu tertentu kita akan teringat. Ya kan? Ini kadang-kadang untuk orang gilo ni. Walaupun awak nak gilo. Tekanan nan elok itu nan lucunya galak seorang sahaja. Ya kan? Jadi orang galak seorang belum tentu gilo le dobo. Tentu gilo. Ya. Kaum muslimin sesudah tu kata ayah hamba ko istiqamah. Alhamdulillah sampai kini pak, kalau kini kan tak jauh mungkin lah. Sejak ambo pensiun, pas ambo pensiun kini ya, sudah tu orang lah banyak mencalon mau orang ke pemilu sudah tu. Adi bawa ambo tu, Pak Ustaz masuklah ke partai kami. Ya kan, tak berpokok Pak Ustaz tu. InsyaAllah duduk macam. Untuk kampanye Ustaz nanti mantap nak macam. Nah. Ya kan, sampai pemilu terakhir patang ada jangan majak lah. Tak mau bodoh pak. Sebab kalau masuk ke sini nak mengikuti sistem, pasti batantang jo kaji nambo sampean. Coba pak kanak-kanak. Ya kan? Nah, itu pak. Tak bisa. Jadi istiqamah saja. Allah magi awak rezeki, tidak menurut itu saja. Tapi apa nak ada kompetensi untuk itu? Jangan muh lo kalau awak bisa. Siapa nak memimpin negara ko? Siapa nak mewakili rakyat? Kalau sadonya ndak mau cuma hati-hati saja membuat dosa gadang. Ya kan? Jangan membuat dosa gadang dalam bertugas tu. Pasti akan dibuktikan oleh Allah. Ya. Jadi istiqamah mau sampai kini biarlah ambo wirid ke saya. Ikan wirid kau kan nyagi harus sakit Allah. Kau sudah kau kan nyagi lebih ti masuk pelok mah. Kalau ndak ada sejauh tu dari Padang, ayolah kasih nak masuk. Ya kan? Jadi ustaz kau dapat je rezekinya. Ya kan? Dapat je rezekinya. Itu.
Jam lagi ustaz olehnya kemari pai sama. Dapat rezeki. Jadi Allah tu memberi rezeki bermacam-macam. Ibu, yang perlu kita ingat karena semua kita akan mati, yang paling baik itu di antara manusia yang baik adalah yang baik akhlaknya. Bu, Pak, apa nama si dinas? Allah kamagi apa rezeki 100%. Apa ikuti perintah Allah 100% tu dapat sebab Allah nama janjian. Apa salahi perintah Allah macam-macam kerja Pak. Nya 100% nya dapatnya Pak. Pihak Pak bagi limang dosa. Ingat-ingat itu. Ingat-ingat itu tu. Kita akan diberi oleh Allah rezeki selama hidup 7 miliar tu misalnya. Kita cari rezeki itu dengan peraturan Allah, dapat 7 miliar. Awak dia ingin capek dapat, macam-macam awak melakukan. Dapatnya segitunya nya. Tapi awak bermasalah sudah tu. Bukan saja di dunia, nanti di akhirat. Ya kan? Jadi duit awak kau sama je orang bertanak. Ibu walaupun lah jo rice cooker bertanak, lebih pandai je bertanak je tungku. Lain. Bahan bakarnya? Kayu. Orang dahulu kelupak pisang. Hebat lah nyo berdoa lah. Tak jarang tungku batu tiga basilang kayu di bawahnya, kayunya kelupak pisang. Kelupak pisang kau beraya tak? Api duit api ni. Ya kan? Dek santiang orang bertanak, kambang bunga limau, nasi je sambalado, je ikan babaka, lama makan. Tapi kalau nak pandai kita bertanak, talambek mengadang lambik mata, surui ke barihnya tak namuh. Dikatuan lontong alun jadi, dikatuan nasi alah luyak. Macam itu je duit kan. Tak perlu menyasar kalau malaikat maut latih. Menyasai diri kini. Waktu kita yang sekarang, yang lalu tak bisa dikejar lagi. Yang datang di dalam ilmu Allah. Bu, lain membawa dompet ke masjid ke? Baik. Pasti ibu tahu barang isi dompet tu sesudah diinfakkan tadi. Misalnya piti ibu tadi 500, ibu impak 50, hari tinggal. Pasti ibu tahu tu. Tapi tahukah kita berapa usia kita yang tertinggal lagi? Secara lahir kita akan sehat semua yang datang ke masjid. Tapi siapa tahu di antara kita ini, ya kan? Tak sempat datang waktu tua sarwek kolai. Kerana meninggal. Lebih-lebih yang pelalok dengan kaji kau mungkin tak lama kau. Ya kan? Jadi itulah keuntungan awak ke masjid. Setelah awak dikubur nanti dalam hadis targhib, idza utiya min qibali rijlaihi, disuruh di Allah malaikat mananyo awak dari kaki. Ya kan? Allah tiba malaikat tu. Tapi apa yang terjadi? Dafa'ahul masiyu ilal masajid. Ya kan? Awak dibela dek kaki awak ko. Karena kaki ko ringan melangkah untuk berjamaah salat wajib di masjid. Jadi tidak mampu malaikat mazhab dari kaki nanti orang narajin ke masjid ko. Dafa'ul masiyu ilal masajid. Kaki ini selalu melangkah, hujan, sakit, salat di kursi, tidak nyacuhan, nan jalehnya berjamaah ke masjid. Jalan tarang, lampu banyak. Ya. Kalau tidak salah, Masjid Agung dulunya Muslim di WN Yayasan Muslim Pancasila kok. Ya kan? Masjid kau seragam sama Pak. Tak bertonggak di tengah seluruh Indonesia. Entah berapa banyaknya ini, ya kan, masjid ini di seluruh Indonesia. Kini le ada je di orang masjid kan. Nah ada lah nyeruntuh masjid namanya. Di Jakarta sama saya Pak dengan alasan tak ada sertifikat surat izin. Kok inyo jo langsung tadi ndak nyo ganti di Allah jo sianis
lah banyak saji nan tumbang. Iya kan? Di masjid ini sebaiknya disertifikatkan. Masa Pak Soeharto 15 tahun nyo katurun, itulah banyaknya membantu Islam. Akini baru tekan ada Pak. Semasuinyo dulu banyak lah nemu pe kayaknya diktator lah segala macam lah. Iya kan? Nah, di zaman beliau itulah dolar stabil. Iya kan? Kini tidak tentu negeri paci orang kada Pak. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi buki, kasuuk koto nanggadang tampak nandari Gunung Sago. Ba'a kolah lai Indonesia kini makin diubek makin sakit, tawa terserak biso nan datang, dokter mau be ladamam pula. Apa penyakit kesehatan lai dokter kona swadonya nan ladamam. Acu itu keadaan negara Pak kini. Kita berdoa saja pada Allah. Kita jangan terlibat yang buruk dengan akhlak. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang disampaikan anak ambo protokol tadi, kita ke salat serak. Kalau ada nan salah, itu dari ambo sadonya. Nan bana dari Allah. Saya doakan jemaah Masjid Agung sehat walafiat, rajin beribadah, dan dipertemukan kita dengan Nabi nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.